PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Keparat, kurang ajar. Aku gagal untuk menguasai kerajaan Manunggul. Semua ini gara-gara si Keparat Sanjaya yang telah terlanjur menaklukkan Manunggul duluan. Aku gagal. Percuma aku menguasai kerajaan yang sudah ditaklukkan, karena sudah pasti kerajaan itu tidak bisa berkembang. Sia-sia sekali rencanaku yang sudah kupersiapkan cukup matang. Angger Dadung Awu, tidak perlu kecewa kalau Paman boleh mengusulkan bagaimana kalau Angger mencoba menaklukkan Mataram. Menaklukkan Mataram? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-21 dengan judul Barat Tanah Mataram. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Billy Burhan sebagai Prabu Sanjaya, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Neni Haryoko sebagai Nyai Kolot, Rusli sebagai Ki Wedus Jati, Elias sebagai Dadung Awuh, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Anting Wulan pun tiba di Mataram. Dan tak lama setelah Anting Wulan tiba, Raden Sakapalwaguna tiba bersama Prabu Sanjaya. Malam pun tiba, jangkrik-jangkrik malam mulai bersenandung, dan rembulan nampak tersenyum ceria, seakan-akan gembira menyambut kedatangan tiga Mahawira ini. Waktu terus merambat, menyelusup di antara detik-detik nadi. Dan tak terasa, fajar pun mulai menyingsing, kemudian membawa matahari menuju siang. Bagaimana tidur Kakang Saka semalam? Apakah cukup nyenyak? Cukup nyenyak, Gusti. Maklumlah, perjalanan kami cukup melelahkan. Iya. Oh iya, bagaimana dengan Anting Wulan? Aku tak melihat dia di sini, Kakang. Dia sakit, Gusti. Tapi sakitnya tidak parah. Hanya kepalanya saja yang pening dan perutnya terkadang sakit. Kandungannya sudah 4 bulan, Gusti. Oh, pantas. Seharusnya istrimu memang tidak boleh terlalu banyak berkuda, Kakang. Apalagi melakukan perjalanan jauh. Karena itu dapat mengganggu bayi yang di dalam kandungannya. Iya, Gusti. Wulan sakit mungkin karena banyak diguncang-guncang kuda, sehingga mengganggu kandungannya, Gusti. Sebaiknya istrimu diperiksa tabib dulu, sebelum semuanya jadi terlambat, Kakang. Biar nanti kuperintahkan pengawal untuk mencari tabib, untuk memeriksa bagaimana keadaan istrimu. Terima kasih, Gusti Prabu. Kalau begitu, hamba pamit dulu. Hamba ingin menemui istri hamba, Gusti. Iya, silahkan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dinda. Perutku sakit. Tenanglah. Tenanglah, Dinda. Sebentar lagi tabib pun akan datang. Tabib? Iya. Dari mana Kakang mencari tabib? Bukan aku yang mencari.
Tapi pengawal, tadi ketika aku sedang berbincang-bincang dengan Gusti Prabu, kukatakan bahwa kau sedang sakit. Dan Gusti Prabu kemudian memerintahkan pengawal untuk mencari tabib. Kakang? Iya. Kenapa kita jadi merepotkan Gusti Prabu? Aku rasa tidak, Dinda. Daripada kau harus menahan sakit begini. Ya, lebih baik kau dipanggilkan tabib. Dan aku pun khawatir sakitmu jadi berkepanjangan. Anting Wulan tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena menahan sakit di perutnya. Tak beberapa lama setelah Saka memberikan pengertian agar ia bisa sabar menahan sakitnya, tabib pun datang. Tabib itu adalah seorang perempuan tua yang bernama Nyai Kolot, dan kelihatannya dia seorang tabib yang penuh dengan pengalaman. Dengan keahliannya, sang tabib mulai memeriksa Anting Wulan. Tidak apa-apa. Istrimu hanya lelah sehingga menyebabkan posisi bayi yang ada di perutnya jadi agak tergeser sedikit, Raden. Oh ya? Ya, dia memang belum boleh berjalan jauh, apalagi menunggang kuda dengan berlari cepat. Nyai, apakah tidak membahayakan sakitnya? Soalnya kandungannya sudah berjalan 4 bulan, Nyai. Oh, tidak berbahaya kalau kau menuruti nasihat Nyai. Tapi kalau kau tak mengindahkan nasihat itu, mungkin penyakitnya akan lebih parah. Pokoknya yang jelas, sekarang ini istrimu harus banyak-banyak istirahat. Jangan terlalu dipaksakan untuk berjalan jauh. Sebentar, aku akan buatkan ramuan dulu. Iya, Nyai. Dinda, bagaimana setelah perutmu diurut, Nyai? Sudah agak mendingan, Kakang. Hanya kepala ini saja yang masih berdenyut-denyut. Sebentar lagi juga sembuh. Nah, kau dengar tidak nasihat Nyai tadi? Iya, Kakang. Aku rasa memang demikian. Bayi dalam perutku ini memang bergeser. Aku merasakannya sejak kemarin sore. Ya, seolah-olah di dalam perutku ini ada yang bergerak. Ternyata memang rupanya bayi ini bergeser dari tempatnya semula. Itu mungkin karena kau terlalu lama berkuda, sehingga kandunganmu terguncang-guncang. Nah, untuk sementara, aku rasa kau tak perlu banyak berkuda. Apalagi berjalan jauh. Bukan aku tak mengizinkan, tapi demi kesehatanmu. Iya, Kakak. Nah, ramuan ini sudah selesai aku buatkan. Yang ini untuk diminum setiap bangun tidur, dan yang satu ini untuk dibalurkan di perutnya. Iya. Terima kasih, Nyai. Raden, untung saja istrimu orang yang kuat. Kalau tidak, mungkin dia sudah pingsan atau sudah sakit dari kemarin. Kandungan 4 bulan itu memang tidak boleh terlalu berat untuk diajak bergerak. Iya. Karena akan mempengaruhi keadaan si bayi yang dikandungnya. Iya, Nyai. Istrimu sangat cantik, Raden. Kau beruntung. Mungkin nanti anakmu jika lahir tentunya akan cantik atau tampan seperti Raden. Dulu Nyai pun mempunyai seorang anak perempuan. Dia pun cantik dan dia juga hebat dalam berolah kanuragan. Oh ya? Kalau saja dia masih hidup, mungkin dia pun sudah mempunyai anak. Apakah anak Nyai sudah meninggal? Dia meninggal akibat dari ulah laki-laki yang tak bertanggung jawab. Karena cintanya yang tak terbalas. Nyai tahu siapa pembunuh itu, tapi Nyai tak bisa berbuat apa-apa. Bukan Nyai tak mampu melawannya. Tapi, sudahlah. Rasanya tak perlu lagi menceritakan hal itu. Maafkan Nyai, Raden. Kalau Nyai jadi ngelantur seperti ini. Tidak apa-apa, Nyai. Saya senang melihat Nyai mau akrab. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Oh ya, Nyai tinggal di mana? Tinggalnya tidak jauh dari desa Pohpitu ini. Kalau Raden suatu saat mau singgah ke tempat Nyai, tanya saja pada orang-orang di perbatasan desa Pohpitu ini. Mereka pasti kenal Raden. Iya, Nyai. Sudah 2 kali ini saya datang ke istana untuk mengobati yang sakit. Rasanya suatu kehormatan yang tak bisa saya lupakan, Raden. Iya, Nyai. Kalau begitu,
Saya mau permisi dulu, Raden. Kalau ada apa-apa dengan istri Raden, cepat-cepat saja panggil saya. Iya, Nyai. Mari Cahayu, jangan lupa banyak-banyaklah istirahat. Terima kasih, Nyai. Setelah mengobati Anting Wulan, Nyai Kolot kemudian meninggalkan istana. Nyai Kolot kemudian melanjutkan perjalanannya ke desa lain untuk mengobati orang-orang sakit. Sementara itu di sebuah tempat, tepatnya di persembunyian Dadung Awuk, kelihatannya Dadung Awuk sedang dirundung kekecewaan yang dalam. Keparat, kurang ajar. Aku gagal untuk menguasai kerajaan Manunggul. Semua ini gara-gara si Keparat Sanjaya yang telah terlanjur menaklukkan Manunggul duluan. Aku gagal. Percuma aku menguasai kerajaan yang sudah ditaklukkan, karena sudah pasti kerajaan itu tidak bisa berkembang. Sia-sia sekali rencanaku yang sudah kupersiapkan cukup matang. Angger Dadung Awuk, tidak perlu kecewa. Kalau Paman boleh mengusulkan bagaimana kalau Angger mencoba menaklukkan Mataram. Menaklukkan Mataram? Iya. Apakah kita akan sanggup, Paman? Bukankah Paman tahu bahwa Prabu Sanjaya orang yang hebat dan dikjaya? Angger, jangan berputus asa dulu. Bukankah kekuatan kita masih utuh? Dan kehebatan Angger pun tak diragukan lagi. Kalau memang Angger berpikiran ragu-ragu, Paman akan memberikan keyakinan yang utuh pada Angger, yaitu dengan mengundang pendekar-pendekar tanah seberang. Mereka masih teman-teman Paman, dan kehebatannya tanpa diragukan, Ger. Jadi, menurut Paman, kita benar-benar akan menaklukkan Medang Mataram. Loh, kenapa Angger masih bertanya hal itu? Bukankah Angger ingin menjadi raja dan mempunyai kekuasaan yang luas? Kalau kita ingin menjadi orang yang berkuasa, kita jangan menjadi orang yang tanggung-tanggung, Ger. Kita langsung saja taklukkan kerajaan yang besar itu. Dan kalau kerajaan itu sudah jatuh di tangan kita, Sanjaya sudah tersingkir dari singgasananya. Bukan mustahil, Angger akan berkuasa penuh dan mempunyai harta yang berlimpah-limpah. Iya. Benar juga kata-kata Paman. Iya. Baiklah, aku siap melakukan pemberontakan terhadap Mataram. Setelah Paman memberikan penjelasan ini, rasanya hatiku mulai terangsang untuk cepat-cepat berbuat sesuatu demi kekuasaan yang luas. Sabar, Ger. Kita tak perlu tergesa-gesa. Waktu kita masih panjang. Untuk melakukan pemberontakan ini kita tidak boleh gegabah. Apalagi kita tahu bahwa Prabu Sanjaya orang yang hebat. Bukankah Angger tahu sudah berapa kerajaan-kerajaan bawahan yang ditaklukkannya? Nah, untuk itu kita harus memikirkannya secara matang. Cari taktik yang jitu. Ya, baiklah Paman. Aku memang tidak banyak pengalaman mengenai masalah strategi pemberontakan. Untuk masalah ini Pamanlah yang mengatur. Lalu bagaimana langkah awal kita untuk bergerak? Yang pertama, kita akan mengirim telik sandi kita untuk mengetahui keadaan istana Medang Mataram. Kemudian aku akan mengundang kawan-kawanku yang ada di negeri seberang untuk kita ajak berunding. Selanjutnya, sedikit demi sedikit kita bikin huru-hara, baik di istana itu maupun di desa Popi itu sendiri. Nah, dengan begitu tentunya Prabu Sanjaya akan turun ke lapangan, dan itulah kesempatan kita untuk menghajarnya. Bagaimana? Setelah Prabu Sanjaya tewas, dengan mudah kita kuasai istananya. Cukup pelik, tapi aku suka. Kapan kita akan mengirim telik sandi kita ke sana, Paman? Nanti malam. Aku akan mengirim Benawa Pitu, si Seruling Perak, dan Durma Getih. Untuk sementara aku rasa 2 orang itu sudah cukup, dan kehebatannya pun sudah tidak diragukan lagi. Tapi bagaimana dengan Gelang Sanga? Bagaimana itu, Paman? Untuk sementara Gelang Sanga tak perlu turun tangan. Dia akan kusuruh mengatur para tamu dari seberang nanti. Baiklah, Paman. Kakang Sakar. Iya. Setelah kita melakukan perjalanan jauh dan menaklukkan beberapa kerajaan kecil, kita tidak bisa untuk tetap tenang dan berdiam diri menerima kemenangan, Kakang. Aku harus tetap waspada. Bisa saja suatu ketika salah satu dari kerajaan itu dendam kepadaku dan mencoba menghancurkan kita. Benar, Gusti Prabu. Hal seperti itu bisa saja terjadi. Sebenarnya hamba pun telah memikirkannya, Gusti. Dan kalau Gusti Prabu pun sudah memikirkannya, berarti kita sudah harus waspada sepenuhnya. Iya. Dengan begitu, jika benar hal itu terjadi, kita sudah siap menerima serangan itu, Gusti.
Iya, aku pun sudah memerintahkan para pengawal dan prajurit untuk tetap waspada. Ya, kita mohon saja pada Sang Hyang Widi. Mudah-mudahan hal itu jangan sampai terjadi, Kakang. Benar, Gusti Prabu. Segalanya hanya padanya lah kita kembali. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong bagaimana dengan istrimu? Apakah dia sehat-sehat saja, Kakang? Tidak apa-apa, Gusti. Mudah-mudahan saja istrimu sehat terus sampai saat kelak melahirkan. Iya, Gusti. Itu memang harapan saya. Matahari perlahan-lahan mulai bergeser menuju senja. Suasana di ufuk barat kelihatan mulai redup dan istana Medang Mataram dalam keadaan tentram. Malam menjelang dan rembulan kelihatan tersenyum walau hanya nampak bulan sabit. Prabu Sanjaya dan Raden Sakapalwaguna juga Anting Wulan nampak tengah berbincang-bincang di sebuah taman dalam istana. Bagaimana keadaanmu, Wulan? Baik, Gusti. Syukurlah kalau kau dalam keadaan baik-baik. Aku harap kau menuruti nasihat tabib itu demi menjaga kesehatan kandunganmu, Wulan. Kalau ibunya sehat, tentunya anak yang lahir pun akan sehat. Bukan begitu, Kakang Saka? Benar, Gusti. Lagi pula untuk apa selalu membantah suami kalau dianjurkan agar baik-baik? Ah, Kakang, siapa yang selalu membantah? Aku kan sering menuruti nasihat Kakang. Iya, kau memang penurut. Aku mendengar dengusan nafas seseorang dari atas atap istana itu. Siapa mereka? Kakang, Kakang kenapa? Sepertinya Kakang mendengar sesuatu. Aku memang mendengar dengusan nafas seseorang di atas sana. Iya, aku pun mulai mendengar, Kakang Saka. Apa yang harus kita lakukan, Kakang? Tunggu, Gusti. Biar saya amati dulu. Ada berapa orang di atas sana yang mencoba menyelidiki istana ini? Rupanya 2 orang, Gusti. Gusti, ya. Sebaiknya Gusti di sini saja. Biarlah saya yang akan melompat ke atas. Saya mau tahu siapa mereka. Baik, Kakang. Hati-hati. Hei, mau kemana kalian? Kedua orang itu melompat menjauhi istana. Tapi Raden Saka secepat itu pula mengejarnya. Akhirnya kedua orang itu pun berhenti di suatu tempat. Kupikir kalian mau melarikan diri. Hei, Kisanak. Apa yang kalian lakukan tadi di istana? Untuk apa kau menanyakan hal itu? Apapun yang aku lakukan di istana itu, kau tidak berhak campur tangan, sobat. Seandainya aku mau campur tangan, kau mau apa? Kalau kalian memang orang baik-baik, tentunya tidak seperti itu cara kalian datang ke istana. Kami berdua memang bukan orang baik-baik. Dan turut campurmu dalam hal ini nanti bisa membuat kau celaka, sobat. Apapun yang terjadi terhadapku, jika ada seseorang yang mencoba mengganggu ketentraman Medang Mataram, maka aku tak akan bisa tinggal diam. Nah, cepat katakan. Cepat katakan yang sebenarnya apa yang kalian inginkan dari Medang Mataram. Baiklah. Aku akan katakan apa maksudku mengintai istana Mataram. Tapi sebelum ku jawab pertanyaanmu itu, apakah tidak sebaiknya kau jelaskan dulu siapa kau sebenarnya? Dan ada hubungan apa di kerajaan Medang Mataram itu? Licik sekali kau. Ditanya malah berbalik menanya. Dengar baik-baik. Aku memang mempunyai hubungan dengan Prabu Sanjaya. Dan aku adalah salah satu Mahawira di kerajaan Mataram. Nah, apakah kalian sudah paham? Sekarang aku mau tahu, apa maksud kalian? Jelaskan secara jujur. Oh, jadi kau salah satu Mahawira dari kerajaan Mataram. Bagus sekali. Jadi kau pun termasuk dalam daftarku. Yaitu salah satu orang-orang yang harus kusingkirkan. Sekarang kalau kau mau tahu maksud dari tujuanku, baik, ini. Keparat. Rupanya orang ini tak bisa diajak bicara secara baik. Yang jelas, mereka tak mau menjelaskan maksudnya mengintai tadi. Pertarungan terjadi.
Beberapa kali Benawa Pitu menghantam dengan pukulan, beberapa kali pula lolos dengan mudah. Raden Saka berkelit dan menepis pukulan Benawa Pitu. Sementara itu Durma Getih, yang sejak tadi diam saja, kini mulai bergerak menghantam dengan pukulannya. Namun baru saja Durma Getih bergerak dalam satu jurus, Raden Saka dengan mudah menghajarnya. Durma Getih, kupikir kau terluka. Keparat, ternyata manusia ini tidak bisa diajak main-main. Sebaiknya aku menyingkir dulu daripada semua rencana ini jadi gagal gara-gara laki-laki ini. Hup, Durma, ayo kita pergi. Hei, tunggu. Kurang ajar. Orang itu melemparkan suatu benda yang menimbulkan asap merah. Sepertinya asap itu beracun. Sial, licik sekali kedua orang itu. Dengan caranya yang seperti itu, dia mudah melarikan diri tanpa bisa dikejar. Sebaiknya aku kembali ke istana saja. Itu Kakang Saka, Gusti. Bagaimana Kakang Saka? Maafkan hamba, Gusti. Hamba tidak bisa mengorek keterangan dari dua orang telik sandi itu. Jadi benar, ada seseorang yang mengintai istana ini. Benar, Gusti. Dan ternyata telik sandi itu ada dua orang. Tapi saya tak sempat menangkap kedua orang itu. Kelihatannya kedua orang itu cukup licik. Dengan melempar asap merah ke arah hamba. Lalu mereka melarikan diri dan secepat itu menghilang. Sudahlah, tak apa-apa. Lalu apakah kau mengenali kedua orang itu, Kakang? Tidak, Gusti. Wajah kedua orang itu ditutup kain hitam. Kecuali matanya saja yang tidak. Jadi sulit bagi hamba untuk mengenalinya, Gusti. Sepertinya kehadiran dua orang itu memang sengaja direncanakan. Ini satu bukti bahwa kita harus berhati-hati, Kakang. Kelihatannya kedua orang itu orang yang berilmu tinggi. Buktinya dengan mudah ia dapat mengintai kita. Padahal penjagaan di istana ini boleh dibilang cukup ketat, Kakang. Saya kira juga demikian, Gusti. Lalu menurut Gusti Prabu, siapakah kedua orang itu? Aku tak mempunyai dugaan lain, kecuali mereka mau memberontak terhadapku. Kalau memang akan terjadi pemberontakan terhadap Mataram, artinya kita sedang dihadapkan persoalan baru. Dan kita tak bisa tinggal diam dalam hal ini, Kakang. Ya, dengan seluruh jiwa hamba, Gusti. Hamba akan tetap mempertahankan Medang Mataram ini. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Kalau Gusti mengizinkan, hamba akan mencoba menyelidiki siapa orang-orang tadi. Tentunya di balik telik sandi itu, pasti ada orang-orang kuat yang mengaturnya, Gusti. Secara pribadi, aku mengizinkan kau, Kakang. Tapi bagaimana dengan istrimu ini? Aku rasa Anting Wulan tidak boleh untuk ditinggal-tinggal dulu, Kakang. Tidak apa-apa, Gusti. Wulan toh sudah agak baikan. Lagi pula kandungannya masih muda, Gusti. Dia masih bisa untuk bergerak sana kemari. Tapi dalam hal ini, saya tidak mengizinkan Wulan untuk turut serta dalam penyelidikanku. Bukan aku tak mau diikuti seorang istri, Gusti. Tapi keadaannya yang tak memungkinkan. Iya. Nah, bagaimana Wulan? Apakah kau sanggup ditinggal beberapa hari oleh suamimu? Tidak apa-apa, Gusti. Semua yang Kakang Saka lakukan, toh untuk kepentingan kerajaan Mataram. Sebenarnya kalau Kakang percaya dengan keadaanku yang sudah membaik ini, aku masih sanggup, Kakang. Aku mengerti, Dinda. Tapi walaupun kau kelihatan mulai sehat, bukan berarti kau sudah boleh untuk melakukan perjalanan jauh. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Wulan kelihatannya mau ditinggal beberapa hari olehmu, Kakang. Berarti silahkan. Kau lakukan rencanamu untuk menyelidiki siapa orang-orang tadi. Terima kasih, Gusti. Berarti besok hamba akan memulai penyelidikan itu. Iya. Sementara kau menyelidiki di luar sana, aku akan tetap memperketat pertahanan kerajaan ini. Jangan sampai hal seperti tadi akan terulang lagi. Kakang, berhati-hatilah. Dalam penyelidikanmu nanti, jangan sampai kau lengah dalam menghadapi bahaya. Aku sangat mengkhawatirkanmu, Kakang. Tentu saja aku akan berhati-hati, Wulan. Ya, tak bedanya dengan kau. Aku pun sangat mengkhawatirkan dirimu. Apalagi kandunganmu dalam masa pertumbuhan. Lalu, kapan Kakang akan berangkat? Mungkin besok siang, Dinda. Sebelum segalanya jadi terlanjur berbahaya, aku secepatnya harus menemukan siapa biang keladi dari telik sandi semalam. Apakah mungkin ada orang dalam yang ikut terlibat dalam hal ini, Kakang? Bisa jadi begitu.
Tapi pada saat ini, kita tidak bisa mencoba mencurigai dari salah satu orang-orang yang berada dalam istana ini. Perkembangannya masih belum jelas. Kalau tidak dari orang-orang dalam, kemungkinan dari salah satu kerajaan bawahan yang pernah ditaklukkan Gusti Prabu. Tapi itu pun belum jelas. Dan kita belum tahu siapa salah satu kerajaan bawahan yang mencoba balas dendam. Mudah-mudahan saja Kakang segera dapat mengungkapkan. Doakan saja, Dinda. Oh ya, lalu Kakang akan pergi dengan siapa? Apakah Kakang akan ditemani beberapa orang prajurit? Tidak, Dinda. Kalau aku membawa beberapa orang prajurit nanti, penyelidikanku akan diketahui mereka. Mungkin aku akan berangkat sendiri. Mengenai Gusti Prabu untuk saat-saat ini, aku rasa Gusti Prabu pun tak perlu turun tangan. Tapi nanti jika ada perkembangan yang baik, artinya para pemberontak sudah ku ketahui. Aku pun akan segera memberitahukan kepada Gusti Prabu. Oh ya. Dinda, kelihatannya hari sudah cukup larut. Bagaimana kalau kita istirahat tidur? Sambil aku mau membayangkan anakku yang kelak akan lahir. Ya, perempuan atau seorang laki-laki. Kalau perempuan, tentunya akan secantik ibunya. Dan kalau laki-laki, akan setampan dan segagah ayahnya. Ya, Dinda, kandunganmu semakin tua. Kau semakin tambah cantik saja. Kakang, kalau ada maunya pasti merayu dulu. Tidak Dinda. Aku bicara apa adanya. Kakang. Wulan. Ya, malam kelihatan begitu indah. Dan bintang-bintang seakan-akan memainkan cahayanya yang membawa dua insan ini tenggelam dalam mimpinya. Waktu terus berpacu dengan hari-hari sampai tak terasa matahari kembali bertengger di ufuk timur. Dinda, kukira kau belum bangun. Kakang, kenapa? Kenapa tidak membangunkan saya? Bukan aku tak mau membangunkan kau, Dinda. Kulihat tidurmu sangat lelap sekali. Ya, jadi aku tak mau mengganggumu. Mestinya kan kalau aku bangun pagi-pagi sekali, aku mau melatih olah kanuragarku. Loh, memangnya kenapa kalau kau mau latihan hari ini? Sudahlah, tidak jadi. Wong aku maunya tadi pagi. Ya, kalau kau ngambek seperti itu, artinya itu bawaan. Aku tak akan berangkat kalau tidak kau yang mengantarkannya sampai pintu gerbang. Kakang. Bagaimana Kakang Saka? Apakah kau akan berangkat siang ini? Iya, Gusti Prabu. Baiklah kalau begitu. Aku menunggu kabar darimu. Kalau memang ada sesuatu yang menyulitkanmu atau barangkali sangat penting untuk kau sampaikan, segeralah kau kembali ke istana. Aku menunggu, Kakang. Iya, Gusti. Hamba akan segera memberi kabar. Kalau kau sudah siap untuk berangkat, silakan. Doaku menyertaimu, Kakang. Terima kasih, Gusti Prabu. Hamba pamit. Iya. Dinda, ayo. Mari, Kakang. Kakang, mudah-mudahan kau selalu dalam keadaan baik-baik. Doaku menyertaimu, Kakang. Terima kasih, Wulan. Setelah Anting Wulan melepas kepergian Raden Sakapalwaguna, ia pun kembali ke istana Medang Mataram. Sementara itu, di tempat persembunyian Ki Wedus Jati, nampak Benawap Pitu sedang mendapat kemarahan dari Ki Wedus Jati karena kegagalannya menyelidiki kerajaan Medang Mataram. Loh, bodoh! Cuma menyelidiki begitu saja kau tidak mampu. Percuma kau menjadi orang-orang kepercayaanku. Sekarang kau ceritakan, mana hasilmu setelah kau selidiki suasana di istana itu? Mana? Kelihatannya agak ketat, Ki. Ternyata Prabu Sanjaya telah mempersiapkan segala kemungkinan yang bakal terjadi. Dan Prabu Sanjaya pun ternyata mempunyai 2 orang mahawira yang berkepandaian sangat tinggi. Saya bisa bicara begitu karena saya telah membuktikannya. Dia mampu mengetahui tempat saya bersembunyi. Satu hal lagi, dia pun mampu membuat Durmageti tersungkur. Oh, jadi cuma segitu saja laporan dari ketololanmu.
Sayang sekali. Rupanya aku telah mempercayai cecunguk-cecunguk macam kalian semua. Kalian ingat, untuk kali ini kalian masih kuampuni akibat dari kelalaian kalian. Tapi nanti, jika tugas lain yang kuberikan masih gagal juga, maka tidak ada kata ampun untuk kalian. Iya, Ki. Kalian tahu, kenapa aku membuat peraturan keras bagi pengikutku? Itu semua aku lakukan demi terwujudnya kekuatan-kekuatan dan kecerdikan untuk menggempur kekuatan kerajaan Medang Mataram. Dan juga demi terwujudnya cita-cita kita menguasai Medang Mataram. Kalau kita berhasil, tentunya kalian pun akan ikut senang, bukan? Jabatan tinggi sebagai panglima akan kalian pegang. Nah, apakah kalian tidak berpikir ke situ? Iya, Ki. Mudah-mudahan saja tugas yang akan Ki Wedus berikan nanti dapat saya lakukan dengan baik. Artinya dapat saya lakukan tanpa kegagalan. Kegagalan yang semalam itu adalah pelajaran buat kami berdua, Ki. Bagus kalau kau menyadari kesalahanmu. Nah, sambil menunggu cucuku Dadung Awu, Benawa, panggillah Gelang Sanga kemari. Baik, Ki. Benawa Pitu segera melangkah memanggil Gelang Sanga. Sementara itu Sakapal Waguna kelihatan masih dalam perjalanan. Ia belum tahu harus kemana tujuannya. Aku masih bingung. Harus kemanakah tujuan awalku untuk menyelidiki Telik Sandi itu? Sayang sekali. Dua orang waktu itu sempat meloloskan diri. Kalau tidak, mungkin dengan mudah aku menjajakinya. Aku baru ingat. Ya, lebih baik aku ke tempat Nyikolot tabib tua itu. Mudah-mudahan saja dia masih mengenaliku. Akhirnya, setelah berpikir banyak, barulah Raden Saka memutuskan tujuannya ke rumah Nyai Kolot di perbatasan desa Poh Pitu. Tapi baru saja Raden Saka mengayunkan langkah kaki kudanya ke arah timur, tiba-tiba melintaslah sebuah gerobak kereta yang ditarik seekor kuda. Siapa yang menyapaku tadi? Rasa-rasanya aku pernah mengenal suara panggilanku itu. Kereta kuda itu berhenti. Sebaiknya aku dekati saja. Raden. Oh, Nyai. Iya, Raden. Raden mau kemana? Aku sebenarnya mau ke tempat Nyai. Ke tempat saya, Raden? Iya. Apakah ada sesuatu dengan istri Raden? Kalau memang demikian, saya bisa langsung berangkat ke Istana Mataram. Maaf, Nyai. Saya mau ke rumah Nyai. Bukan karena masalah penyakit istri saya. Istri saya dalam keadaan baik-baik setelah diurut Nyai. Oh ya, bagaimana kalau nanti saja saya ceritakan kenapa saya ingin ke rumah Nyai. Tapi sebelumnya saya minta maaf. Apakah saya nanti tidak mengganggu Nyai? Oh iya, kenapa Raden bicara begitu pada saya? Saya sama sekali tak keberatan. Dan kebetulan saya pun mau pulang. Ayolah, kalau memang mau ke rumah saya. Iya, Nyai. Disinilah tempat Nyai. Biar kecil tapi cukup sehat suasananya. Dan bisa untuk ditinggali. Nyai bisa saja. Tempat sebesar ini masih dibilang kecil. Ayo, silakan masuk, Raden. Bogel, Ya. Kau bawa saja langsung tas ramuan itu. Setelah itu kau siapkan air minum untuk Raden. Baik, Nyai. Ada kabar apa hingga Raden menyempatkan diri mau ke rumah Nyai yang reot ini? Semula saya memang tak bermaksud ke rumah Nyai. Tapi karena langkah saya mau kemana belum jelas. Jadi saya tujukan saja ke sini. Oh iya, tidak apa-apa. Kalau memang Raden mau singgah di sini, lalu kenapa Raden melakukan perjalanan tak mempunyai tujuan? Nyai, sebenarnya saya mau mencari tahu tentang Telik Sandi. Yang kemarin malam saya pergoki, sedang mengintip istana. Oh iya. Saya memang sempat berkelahi dengannya. Tapi sayang, saya tak sempat mendapat keterangan dari orang itu. Dia keburu lolos dengan cara yang licik, Nyai. Telik Sandi? Iya, Nyai. Aneh. Kenapa masih saja ada orang-orang jahat yang mau mengganggu ketentraman Baginda Prabu Sanjaya? Yang arif dan bijaksana itu. Iya, susah, Nyai. Namanya juga kehidupan. Di mana ada kebaikan, maka di situ pun ada kejahatan. Entah itu dalam ukuran besar, ataupun kejahatan dalam ukuran kecil. Kalau Nyai tak keberatan untuk beberapa saat,
saya masih mau menetap di sini. Sambil memikirkan kemana saya mencari persembunyian para pemberontak. Oh, silakan Raden. Malah suatu kehormatan besar bagi saya jika Raden mau singgah cukup lama di tempat Nyai ini. Nyai, ini airnya. Oh iya, terima kasih. Raden, ayo silakan diminum dulu airnya. Ya, Nyai. Iya. Nyai sampai lupa memperkenalkan pada Raden. Ini Jaka Bokel, cucu Nyai. Orang biasa memanggil dia dengan sebutan Bokel, Raden. Ya maklumlah kalau orang memanggil demikian, karena memang tubuh cucu Nyai ini memang bogel. Iya, Nyai pernah bilang bahwa Nyai tak mempunyai anak. Tapi kenapa Nyai punya cucu? Apakah Nyai masih mempunyai seorang anak? Sebenarnya Nyai tidak punya anak lagi. Anak Nyai cuma satu-satunya yang meninggal itu. Oh iya. Jaka Bokel itu bukan cucu Nyai, tapi dia hanya cucu angkat saja. Dulu, 20 tahun yang lalu, ketika Nyai mau mengobati seseorang di sebuah desa, ketika Nyai pulang, Nyai menemukan seorang bayi yang mungil di pinggir hutan. Oh, Nyai tidak tahu bayi siapa ini, anak siapa. Kemudian bayi itu Nyai ambil dan Nyai rawat sampai besar. Tapi ada suatu keanehan dalam bayi itu. Tubuhnya tidak mau berkembang. Walaupun Nyai telah memberikan makanan yang lezat dan sehat, Raden. Iya. Dan bayi yang Nyai ambil itu tak lain adalah si Bogel. Ya, orang memanggilnya begitu karena melihat perkembangan anak itu yang tak wajar, pendek dan gemuk. Iya. Ya, terpaksa Nyai pun menamakannya Jaka Bogel. Iya, sungguh unik sekali perjalanan hidup Nyai. Ya, seperti yang dibilang tadi, namanya juga hidup. Untung ada si Bogel. Jadi kesepian Nyai akibat ditinggal mati anak Nyai dapat terobati. Anak Nyai yang meninggal itu bernama Dara Melati. Nyai namakan begitu karena dia memang cantik jelita bagaikan sekuntum melati, Raden. Dan kenyataannya pun memang begitu. Banyak sekali laki-laki yang tergila-gila padanya. Sampai-sampai, sungguh Nyai tidak sangka Kakang Wedus Jati, yaitu kakang angkatnya suami Nyai. Oh, begitu tega merenggut keperawanan Dara Melati. Nyai benar-benar terpukul saat itu, Raden. Begitu juga suami Nyai. Akhirnya akibat dirasuki amarah dendam, suami Nyai mengadu jiwa dengan Kakang Wedus Jati. Keparat! Kau betul-betul keparat, Wedus Jati. Kau memang bajingan dan tidak pantas menjadi kakangku. Sejak lama aku tahu watak bajinganmu. Kupikir kau tidak menghancurkan rumah tanggaku, tapi kenyataannya kau lakukan juga. Begitu teganya kau merenggut kegatisan anakku. Perbuatanmu sungguh terkutuk dan semua itu harus kau bayar dengan nyawamu sendiri. Lakukanlah. Kalau kau mampu mencabut nyawaku, aku memang begitu tergila-gila dengan kecantikan anakmu. Tapi semuanya sekarang sudah aku rasakan. Dan aku bangga bisa menikmati keindahan dan kecantikan anakmu, Janggot Kolot. Habiskan seluruh kepandaianmu, Janggot. Aku bisa melayanimu sampai kau merasa puas dan tak berdaya. Ya Allah. Dengan sekuat tenaganya dan kemampuannya, Raden, suamiku berusaha melawan Wedus Jati. Tapi malang, suamiku akhirnya tewas. Kepandaian Wedus Jati memang di atas suamiku. Jadi suami Nyai tewas di tangan Wedus Jati. Oh ya, lalu bagaimana dengan anak Nyai sendiri? Setelah ia dianiaya dan diperkosa, Dara Melati kemudian bunuh diri dengan menceburkan dirinya ke sebuah jurang yang curam, Raden. Mengenaskan sekali nasibnya. Peristiwa itu berlalu sudah cukup lama sekali. Ia tewas dalam usia 17 tahun. Lalu bagaimana dengan Wedus Jati sendiri? Entahlah, Raden. Setelah ia berhasil membunuh suamiku, kemudian ia menghilang begitu saja. Makanya aku tak tahu harus mencari kemana untuk membalaskan sakit hatiku ini.
Biarlah, yang berlalu biar berlalu. Semua peristiwa itu sudah kukubur dalam batinku. Dan mungkin tak akan pernah muncul lagi. Lalu apa yang Nyai ketahui tentang Wedus Jati? Manusia itu yang jelas adalah bajingan tengik dan mempunyai keinginan yang tinggi. Pernah ia bilang padaku, suatu saat nanti ia harus bisa menaklukkan sebuah kerajaan. Menaklukkan sebuah kerajaan? Maksud Nyai memberontak? Ya, begitulah Raden. Dan itu yang ku tahu adalah cita-citanya sejak masih muda. Apakah Telik Sandi itu ada hubungannya dengan Wedus Jati? Tapi bukankah perkataan itu terjadi sudah cukup lama? Lagi pula seandainya dia mau memberontak, mau diberikan pada siapa kerajaan yang mungkin ia bisa taklukkan? Jadi Nyai benar-benar tidak tahu di mana Wedus Jati tinggal? Sungguh Raden, saya benar-benar tidak tahu. Oh, kalau saya tahu, mungkin sejak dulu saya sudah mengadakan perhitungan dengan manusia itu. Nyai, betapa agung hati Nyai. Seharusnya Nyai pun pantas menjadi seorang Wiko. Entah dengan saya sendiri bagaimana seandainya mengalami peristiwa seperti itu. Saya rasa berat sekali memendam dendam yang seberat itu, Nyai. Raden memang masih terlalu muda untuk mengalami dan mencoba berbuat seperti Nyai. Tapi kalau Raden mau mencoba menghayati dan menerima kenyataan dan memandang pada Yang Maha Agung, Nyai rasa perlahan-lahan Raden akan mampu. Memang benar, Nyai. Untuk berbuat sesuatu dan menghayati apa itu kehidupan, kita memang harus menengok ke arah yang lebih jauh, yaitu memahami keluhuran Yang Maha Tunggal, Sang Hyang Widi. Begitulah cerita Nyai, Raden. Jadi Jaka Bogel telah mewarisi ilmu Nyai seluruhnya? Ya, itulah kelebihannya. Dia cacat atau tidak wajar keadaan tubuhnya. Tapi satu sisi, dia mempunyai kelebihan yang tak bisa dimiliki oleh orang normal. Artinya anak itu cukup cerdas. Kelihatannya Jaka Bogel tak banyak bicara. Apakah dia orang yang pendiam, Nyai? Tidak, Raden. Dia orangnya seperti Nyai. Banyak bicara dan lucu. Bogel! Bogel! Kemarilah. Ada tamu kok malah diam di belakang terus? Iya, Nyai. Ada apa, Nyai? Loh, kok ada apa? Ini, loh ada tamu kok ditinggal-tinggal. Biasanya kau selalu banyak bicara. Sedang apa kamu ini di belakang? Loh, bukankah Nyai tadi bilang kalau sampai di rumah saya harus membuatkan ramuan karena besok pagi-pagi sekali Nyai sudah harus berangkat ke desa Kalasan. Oh, iya. Tapi sudahlah, tinggal dulu itu semua. Raden ingin bercakap-cakap denganmu. Biarlah membuat ramuan itu nanti saja. Biar saja, Nyai. Sibuk, Bogel? Tidak, Raden. Sesibuk-sibuknya meramu obat, saya dengan cepat bisa menyelesaikannya, Raden. Nyai Kolot banyak memberi pengetahuan pada saya tentang ramu-ramuan itu. Lalu, apakah kau pun ingin menjadi tabib seperti Nyai Kolot? Ya, begitulah. Setelah saya mengikuti Nyai sejak kecil dalam mengobati orang-orang sakit, ya dengan sendirinya hati saya jadi terpanggil untuk mengikuti jejak Nyai. Tekad saya untuk menjadi tabib semakin besar. Ya, syukurlah kalau kau bisa mengikuti jejak Nyai. Menjadi tabib adalah pekerjaan yang mulia, Bogel. Iya, Raden. Apakah Raden mau menginap di sini? Kalau memang Raden belum mempunyai tujuan, sebaiknya menginaplah sambil memikirkan langkah Raden selanjutnya. Terima kasih, Bogel. Nanti aku akan memikirkannya. Apakah aku akan menginap di sini atau terus melanjutkan perjalananku sampai aku menemukan tujuanku? Kalau menurutku, sebaiknya Raden menginap di sini saja. Nyai, dengar. Ada seseorang yang berteriak-teriak minta tolong pada Nyai. Siapa orang itu, Nyai? Nyai, tolong. Tolong, Nyai. Apa nih? Tenanglah, bicara yang tenang. Ada apa? Ayo katakan yang jelas. Nyai, di tempat saya telah terjadi perampokan. Oh iya ya. Aduh, anak perempuan saya pun diculiknya. Aduh, tolonglah Nyai. Nyai, di sana pun percuma ada Rama Desa. Dia sebenarnya mampu mengusir para perampok itu.
tapi dia diam saja. Bahkan ketika perampokan itu tengah berlangsung, dia masuk ke dalam rumah, Nyai. Lalu bagaimana? Dia muncul lagi setelah para perampok pergi. Aduh, saya sendiri bingung kenapa rumah Rama Desa itu tidak dirampok. Padahal hartanya banyak kan dia. Nyai, tolonglah. Sementara kami hanyalah rakyat kecil. Nyai, tolong selamatkan anak saya. Jaka Bogel, ayo cepatlah bantu rakyat yang kena kerampokan itu. Ayo. Cari di mana sembunyinya para perampok itu, ayo. Nyai, aku pun akan ikut membantu kalian. Terima kasih Raden, kalau Raden pun mau turut membantu. Agar tak membuang-buang waktu, ayo sekarang juga kalian berangkatlah. Aku rasa belum jauh para perampok itu pergi. Dan sekarang aku sendiri akan ikut dengan wanita ini. Baik, Nyai. Bogel, ayo. Ayo nih. Raden Saka dan Jaka Bogel kemudian langsung menuju kudanya. Dan secepat itu pula, ia menghentakkan kudanya untuk mencari para perampok yang menculik anak Nikus. Dan Nyai Kolot sendiri pergi ke desa bersama Nikusum. Sementara itu di tempat lain, terlihat beberapa ekor kuda tengah berlari dengan cepatnya. Dan mereka yang berkuda itu tak lain adalah para perampok yang membawa anak Nikusum. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Bahagia malah menolak. Dengan sekali pukul saja, Suruti Harum kemudian terkulai pingsan dalam dekapan Durma Getih. Beberapa perampok yang dipimpin Durma Getih pun masih terus memacu kudanya. Dan tak jauh dari jalan yang dilalui perampok-perampok itu, Raden Saka dan Jaka Bogel telah sampai di tempat itu. Raden, aku mendengar beberapa ekor kuda baru saja melintas jalan ini. Apakah mereka itu para perampok yang kita cari, Raden? Entahlah, sebaiknya kita lihat saja. Siapa tahu memang mereka yang kita maksudkan. Ayo. Raden, tunggu. Sebaiknya kita motong jalan saja, Raden. Dengan begitu, kita bisa mendahului mereka dan sekaligus mencegatnya. Ayo, kalau begitu. Lewat mana? Sini, Raden. Ya. Sebelum gadis ini kuberikan pada gelang sana, sebaiknya aku nikmati dulu. Aku tahu yang bersusah payah mencarinya. Dia tinggal enak duduk saja. Gadis cantik. Kenapa kalian semua berhenti, goblok? Ada orang yang menghalangi perjalananku. Kurang ajar. Di sana, minggirlah. Jangan coba-coba menghalangiku. Aku akan segera menyingkir kalau kau tinggalkan gadis itu dan sekalian kepalamu. Keparat. Rupanya kalian berdua mencari mati. Apakah kalian tidak tahu siapa yang sedang kalian hadapi? Akulah para perampok yang kelak akan menguasai tanah Jawa ini dan kerajaan Mataram. Sekarang ingat baik-baik. Dulu kan kami, yaitu perampok Kelabang Selatan. Aku seperti mendapat peluang dari para pegundal ini. Bisa jadi orang yang kucari-cari ini berasal dari mereka. Dan tentunya mereka adalah calon para pemberontak Medang Mataram. Ini kesempatanku untuk mengorek keterangan dari salah satu pegundal itu. Untuk mengetahui siapa di balik mereka. Raden, berhati-hatilah. Perampok Kelabang Selatan adalah para perampok sadis dan licik. Mereka lebih suka menggunakan racun-racun jika merasa dirinya sudah terpepet, Raden. Iya, kita memang sudah harus waspada menghadapi cecung seperti mereka. Ajar. Aku seperti mengenal laki-laki yang satu itu. Aku baru ingat. Dialah salah satu dari Panglima Istana Mataram. Di sana. Apakah kau adalah Panglima Kerajaan Mataram? Apa maksudmu menanyakan tentang kami? Yang jelas sekarang lepaskan wanita itu. Kalau kalian ingin selamat. Sombong benar bicaramu, sobat. Silakan kalau kau memang sanggup untuk merebut wanita ini. Anak-anak, hajar manusia-manusia sombong itu. Cepat. Oke, kita harus hati-hati meladeni mereka. Orang itu memang hebat. Mau tidak mau aku pun harus turun tangan. Goblok,
Rupanya anak-anak buahku tidak ada artinya apa-apa di tangan mereka. Durma Getih akhirnya tidak bisa tinggal diam melihat anak buahnya tak dapat berbuat apa-apa di tangan Raden Saka dan Jakabogel. Dengan kemarahannya, kemudian ia melompat. Sementara Seruti Harum yang pingsan dalam pelukannya, ia tinggalkan begitu saja. Walaupun Durma Getih turun ke medan perkelahian itu, tapi hasilnya tetap tak ada artinya apa-apa. Raden Saka dengan kehebatan olah kanuragannya dapat membalas serangan-serangan musuhnya. Begitu juga dengan Jakabogel, ia berkelit, menepis, dan terkadang menendang. Perkelahian pun tak berlangsung lama. Kurang ajar. Anak buahku banyak yang tak berkutik. Dua orang ini memang hebat. Baiknya, perintahkan untuk mundur saja anak-anak buahku. Anak-anak, tinggalkan tempat ini. Ayo kita menyingkir. Mereka melarikan diri. Kurang ajar. Raden, biar saya kejar orang-orang itu. Tunggu. Biarkan saja mereka melarikan diri. Dua orang yang tidak bisa berbuat apa-apa ini sudah cukup untuk memberikan keterangan pada kita. Baiklah, Raden. Oke. Iya. Kau lihatlah wanita itu. Apakah dia dalam keadaan baik-baik? Baik, Raden. Yang satu ini kelihatan sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang ini kelihatan masih sanggup untuk bicara. Akan ku korek keterangan dari dia. Siapa biang keladi yang berniat memberontak kerajaan Medang Mataram. Tapi baru saja Raden Saka mau bertanya pada salah satu perampok yang sudah tak berdaya itu, tiba-tiba sekelebatan terdengar desingan senjata rahasia melesat ke arah perampok yang tidak berdaya itu. Kurang ajar. Rupanya rahasia mereka takut ketahuan. Kemudian dia membunuh temannya sendiri. Sial. Aku terlambat. Kulihat senjata rahasia ini datangnya dari arah sana. Sebaiknya akan kulihat saja. Apa yang terjadi dengan Raden? Kenapa ia tinggalkan perampok yang mau ditanya itu? Seruti, kasihan kau. Ia belum sadar juga dari pingsannya. Aku kenal kau cukup lama, Seruti. Tapi aku tak berani untuk mendekati, apalagi menyapamu. Sayang aku orang yang cacat. Kalau tidak, mungkin aku akan mendekatimu. Dan tidak, aku tidak boleh jatuh cinta pada siapapun. Aku harus sadar bahwa diriku tak sempurna seperti laki-laki lain. Aduh. Dia mulai siuman. Seruti? Kau Jakabogel? Iya. Di mana perampok-perampok itu, Bogel? Sudah. Tenanglah. Perampok-perampok itu sudah pergi. Bagaimana keadaanmu? Apa? Hanya pening sedikit. Syukurlah. Sebentar lagi kita akan kembali ke tempat orang tuamu. Tapi tunggu temanku dulu. Dia masih mengejar seseorang dari kawanan perampok itu. Iya. Tidak apa-apa. Kepalaku pun masih agak pening. Bogel, terima kasih atas bantuanmu. Entah bagaimana kalau seandainya tak ada kau dan temanmu itu. Tidak kusangka hatimu begitu mulia, Bogel. Kau bukan hanya seorang tabib, tapi juga seorang mahawira. Sudahlah. Jangan terlalu berlebihan, Seruti. Kau selamat bukan karena aku, tapi Sang Hyang Widilah yang memberikan keselamatan untukmu. Walaupun semua itu lewat tanganku dan temanku. Iya, aku paham. Tapi paling tidak, kaulah yang menyelamatkan aku. Itu kawanku datang. Raden, apa yang terjadi? Kenapa Raden berlari ke arah pohon besar itu? Aku gagal mengorek keterangan dari perampok itu. Orang yang mau kutanya itu dibunuh temannya sendiri dengan sebuah senjata rahasia. Dan orang yang membunuh temannya itu lari ke arah sana. Ya, jadi terpaksa aku mengejarnya. Tapi sayang, orang itu cepat sekali dan aku kehilangan jejak. Itulah kelicikan dari mereka. Dia tak peduli kawan sendiri. Kalau ada salah seorang yang mencoba lari dan memberikan keterangan pada orang lain, tanpa kasihan, pasti dibunuhnya. Iya, sudahlah. Tak apa-apa. Suatu saat pun mereka akan kudapatkan. Ayo, Boga, kita kembali. Mungkin orang tua gadis ini sudah menunggu dengan cemas. Baik, Raden. Bogel, bawalah gadis itu di kudamu. Iya. Kenapa, Bogel? Tidak apa-apa. Ayolah. Iya.
Hatiku berdebar-debar. Aku belum pernah mengalami hal yang seperti ini. Apalagi terhadap orang yang kudambakan selama ini. Wah, aku seakan-akan kikuk dan tak dapat bergerak. Aneh sekali si Jaka Bogel itu. Kenapa ia kelihatan jadi kikuk dan gugup seperti itu? Apakah dia sedang jatuh cinta pada Saudi? Rupanya dia belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Bogel, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah para perampok itu akan kembali lagi setelah kita bikin tak berdaya? Aku rasa mereka pasti datang lagi. Entah datang untuk merampok atau datang untuk mencari kita, Raden. Penjahat-penjahat seperti mereka pasti mempunyai perasaan dendam yang dalam. Bukan mustahil mereka akan mencari kita dan membuat huru-hara. Ya, benar juga katamu. Kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Kalau begitu, kita harus waspada, Bogel. Ya. Oh ya, ada satu hal yang aku mau tanya padamu. Apakah kau mengenal sekali Ramadesa di kampung ini? Ya. Aku hanya kenal namanya Ki Tejapati. Kalau tidak salah itu. Ramadesa yang satu ini kelihatannya sangat misterius sekali, Raden. Dia jarang sekali keluar dan mau menengok warganya. Padahal warga desa sangat membutuhkan nasihat dan bantuannya. Oh ya, aku sendiri bingung. Kenapa dia begitu? Ya. Bogel, sudah berapa lama dia menjabat sebagai Ramadesa di desa ini? Belum lama. Kurang lebih baru 2 pekan ini. Setelah tewasnya Ramadesa yang pertama. Tewasnya Ramadesa yang pertama pun sangat misterius, Raden. Dan kita Japati entah dari mana tiba-tiba dia langsung diangkat menjadi Ramadesa tanpa persetujuan warga. Kalau begitu aku yakin kita Japati datang ke desa ini ada maksud-maksud tertentu, Bogel. Aku harus menyelidikinya, Bogel. Jangan sampai hal ini membahayakan warga desa dan huru-hara di tanah Mataram ini. Kalau Gusti Prabu Sanjaya tahu ada salah satu rakyatnya yang berbuat tak senonoh, apalagi Ramadesa, orang itu pasti harus dituntut tanggung jawabnya. Jadi Raden akan mengadukan hal ini pada Gusti Prabu? Tidak, Bogel. Aku justru ingin tahu sampai sejauh mana kejahatan yang direncanakan mereka. Apakah para perampok atau Ramadesa itu ada hubungan tertentu yang akan menghancurkan kerajaan Medang Mataram? Kalau memang demikian kenyataannya, barulah aku akan segera melaporkan hal ini pada Gusti Prabu. Ya, aku rasa itu lebih baik, Raden. Karena kita... Sebenarnya hati Jaka Bogel cukup berdebar-debar membawa seruti haru, tapi itu semua ia lewati dengan perasaan yang berbunga-bunga. Keduanya masih terus memacu kudanya. Namun keduanya pun tak tahu kalau ada sepasang mata yang memperhatikan dengan penuh dendam. Seperti desingan senjata rahasia. Kurang ajar. Masih ada saja yang mau berbuat curang kepadaku. Bogel. Iya. Berhati-hatilah. Rupanya kita masih diancam bahaya. Raden, kulihat tadi orang yang melepas senjata rahasia itu melompat ke arah sana. Apakah kita perlu mengejarnya, Raden? Biarkan untuk sementara. Kita tak perlu meladeni mereka. Sebaiknya kita antarkan saja dulu seruti harum pada orang tuanya. Baik, Raden. Ya. Kemudian ketiganya melanjutkan perjalanannya. Setelah orang yang telah mencoba membunuhnya melarikan diri. Sementara itu di tempat persembunyian Dadung Awuh, Gelang Sanga nampak kecewa dengan hasil anak buahnya yang ditugaskan membawa wanita dan merampok desa itu mendapatkan kegagalan. Maaf, Kakang. Bukan saya tidak bisa membawa wanita yang Kakang inginkan. Tapi ketika saya sudah membawa wanita itu, tiba-tiba saya dihadang 2 orang laki-laki yang berkepandaian tinggi. Kemudian kau tidak mampu melawannya, begitu? Cuma kalian pergi beramai-ramai, kemudian menghadapi 2 orang saja kalian tidak mampu. Mana kepandaianmu yang selalu kau gembar-gemborkan? Baik, ini untuk yang pertama kali kau mendapat kegagalan. Tapi nanti, jika kau kuperintahkan lagi, ternyata hasilnya sama, maka aku tak akan membutuhkan kau lagi. Mengerti? Iya, Kakang. Lalu siapa orang yang telah membuatmu tak berdaya itu? Orang itu kalau tidak salah, orang kerajaan Medang Mataram yang ketika itu pernah memergoki saya. Dan yang satunya lagi, laki-laki bertubuh pendek gemuk. Kurang ajar. Yang satu itu pasti Jaka Bogel, anaknya tabib tua itu. Durmageti, anak itu perlu disingkirkan. Dan Mahawira dari kerajaan Medang Mataram itu juga harus dimusnahkan. Kalau tidak, mereka adalah penghambat dari rencana kita. Iya, Kakang. Saya pasti mencari mereka.
dan secepatnya akan saya singkirkan. Bagaimana dengan Ki Tejapati? Apakah dia tahu bahwa di desa itu ada orang dari Medang Mataram? Oh, entahlah. Tapi aku rasa dia tidak tahu, Kakang. Karena dia adalah orang baru yang kita tugaskan sebagai Telik Sandi. Kalau begitu, dia harus diberitahu. Ki Tejapati harus berhati-hati. Jangan sampai dia dicurigai. Seandainya dia sampai dicurigai dan ketahuan mempunyai maksud tertentu untuk mengacau desa itu, hancurlah rencana kita dan kita akan mendapat hukuman dari Paman Wedus Jati. Lalu, apakah yang harus saya lakukan sekarang, Kakang? Begini saja. Kau dan 2 orang anak buah memberikan keterangan mengenai Mahawira dari Medang Mataram. Sementara Benawap itu akan kutugaskan membereskan Jaka Bogel dan Mahawira dari kerajaan itu. Tapi ingat, aku pun tak ingin masalah ini diketahui Paman Wedus Jati. Karena ini di luar rencana beliau. Ini semua adalah keinginanku. Bukankah yang menugaskan Ki Tejapati sebagai Rama Desa adalah Paman Wedus Jati? Kalau itu memang benar. Tapi tentang perampokan dan gadis yang kuperintahkan untuk dibawa kemari itu adalah keinginanku. Dan tak ada sangkut pautnya dengan Paman Wedus Jati. Iya. Aku baru mengerti. Nah, kalau mengerti, berhati-hatilah kau. Jangan sampai hal ini diketahui oleh Paman Wedus Jati. Mengenai Jaka Bogel dan Mahawira itu, aku akan memberitahukan Paman Wedus Jati dengan cerita yang kubuat-buat agar kelakuanku di luar rencana beliau tak diketahui. Aku rasa itu bagus, Kakang. Nah, aku rasa sekarang lebih baik kau temui Ki Tejapati sebelum dia lebih jauh dicurigai. Karena aku pun akan menghadap Paman Wedus Jati. Baik, Kakang. Sekali lagi kuperingatkan kau harus berhati-hati. Karena kau telah dikenali oleh mereka. Iya, Kakang. Besok aku sudah harus mempersiapkan sambutan tamu dari seberang. Seharusnya mereka datang 4 hari lagi. Tapi karena mereka pun ingin mengejar seorang pengkhianat yang lari ke tanah Jawa ini. Jadi mereka datang lebih awal sebelum aku mengundangnya. Ya, sangat kebetulan sekali. Dan aku tidak perlu repot-repot kalau saja tidak ada surat datang padaku. Mungkin kemarin aku sudah mengirim orang-orangku ke daratan Cina. Sue Jun, seorang pemberontak kerajaan Jopo, sebentar lagi akan bergabung denganku. Aku tahu benar siapa dia. Kehebatannya pun tak diragukan. Siapa? Masuk saja, tidak dikunci. Saya, Paman. Oh, kau Gelang Sanga? Iya. Bagaimana mengenai penyambutan besok, Paman? Apakah benar tamu dari seberang sana akan datang besok? Ya. Besok kau sudah harus mempersiapkan sambutan untuk tamu kita. Kita harus menunjukkan pada mereka bahwa kita benar-benar menghormati. Dengan begitu kita akan lebih mudah mendapat dukungannya. Iya, Paman. Nah, kalau begitu persiapkan segala kebutuhan untuk penyambutan itu. Dan aku tidak ingin ada satu kekurangan yang akan mengganggu berlangsungnya penyambutan itu. Kau dan beberapa anak buahmu harus sudah menjemput tamu seberang itu pagi-pagi sekali di dermaga. Saya siap, Paman. Ya. Paman, sebelum saya mempersiapkan segala kebutuhan buat besok, ada satu hal yang akan saya sampaikan pada Paman. Ada berita apa lagi? Katakanlah. Mungkin Paman pun sudah tahu tentang Mahawira dari kerajaan Medang Mataram itu. Tadi, ketika Durmagetih ingin menemui Ki Tejapati, dia kembali bertemu dengan Mahawira itu. Tapi kali ini ia mempunyai teman dari salah satu warga desa Watan Tija itu. Orang yang membantu menyerang Durmagetih itu bernama Jaka Bogel. Dia pun mempunyai kepandaian yang tidak bisa dianggap enteng, Paman. Kurang ajar. Berarti ini masalah baru lagi bagi kita. Iya, Paman. Lalu apakah Ki Tejapati tahu kalau warga desanya ada yang mau macam-macam? Belum, Paman, belum. Justru itu tadi, Durmagetih ingin memberitahukan Ki Tejapati, Paman. Lalu bagaimana perlawanan Durmagetih terhadap 2 orang itu? Ya, seperti yang sudah-sudah. Cuma kegagalan yang diraihnya, Paman. Keparat goblok. Kenapa kekalahan saja yang sering aku dengar? Gelang Sanga beri perhatian pada anak-anak buahmu itu. Iya, Paman. Jangan sampai menjadi cecunguk-cecunguk yang tidak berguna.
perjuangan kita sangat membutuhkan tenaga-tenaga yang hebat, bukan manusia-manusia bodoh semacam itu. Iya. Kalau semuanya seperti itu, sampai kapanpun perjuangan kita cuma menjadi angan-angan saja dan tidak akan pernah terwujud. Yang kita hadapi ini bukanlah seorang raja lemah, tapi dia seorang raja yang dikjaya, yang tidak bisa kita tundukkan dengan mudah. Di samping itu, para prajurit dan Mahavira Medang Mataram adalah orang-orang yang mempunyai kepandaian tinggi. Nah, kalau kita menghadapinya hanya bermodal tenaga-tenaga cacing, bagaimana anak buahmu itu? Percuma, tahu? Iya, Paman, iya. Dan Saya satu tahu. lagi untukmu. Kau harus bisa menahan dulu pikiran kotormu tentang wanita. Iya. Aku tidak ingin semua orang-orangku jatuh lantaran wanita. Saya akan berusaha, Paman. Bukan sekedar berusaha, tapi memang harus melupakan dulu. Kau paham itu? Saya paham, Paman. Saya paham. Sial. Cuma masalah wanita saja dipersoalkan. Toh selama ini aku merasa tak pernah terganggu perjuanganku cuma karena soal wanita. Brengsek. Kalau kau sudah paham dengan penjelasanku tadi dan tugas-tugas yang kuberikan, sekarang juga kau cepat persiapkan. Baik, Paman, baik. Kita tinggalkan suasana di tempat persembunyian Dadung Awuk dan pamannya. Sekarang kita kembali pada Jaka Bogel dan Saka Palwaguna. Matahari pada saat itu kelihatan sudah condong ke barat. Artinya sebentar lagi senja akan muncul. Saat itu Jaka Bogel nampak tengah melamun, seperti ada sesuatu yang tak bisa dilupakan dan diungkapkan. Kenapa setelah aku mengantar pulang Seruti, perasaanku jadi semakin tak karuan. Aku selalu berdebar-debar. Apakah aku akan jatuh cinta? Tidak. Bogel tidak boleh jatuh cinta. Bogel harus tahu diri. Mana mungkin gadis macam Seruti akan jatuh cinta pada Bogel yang pendek ini? Sang Hyang Widi, bagaimana aku harus menghilangkan perasaanku ini? Aku benar-benar tidak bisa melupakan Seruti. Ya, dulu aku masih bisa menahannya setiap kali aku melihat Seruti. Tapi hari ini, setelah aku naik kuda bersamanya, kenapa aku jadi begini? Berdebar-debar dan bingung. Aduh. Jaka Bogel melamun. Aku rasa dia sedang memikirkan Seruti. Sejak pulang tadi, aku tak melihat tawannya seperti kemarin. Kasihan dia. Jatuh cinta pada seorang wanita, tapi takut untuk mengungkapkannya. Ya, mungkin karena dia terlalu rendah diri. Bogel? Raden Saka. Sepertinya kau sedang melamun. Apa yang kau pikirkan? Tidak, Raden. Jangan bohong. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Bicaralah. Barangkali saja aku bisa membantu apa yang menjadi kesulitanmu. Kalau boleh kutebak, kau memikirkan Seruti, bukan? Aduh, bagaimana ya? Loh, kenapa harus malu untuk mengakuinya? Bersikap terus terang itu lebih baik ketimbang kau pendam-pendam dalam hati. Iya, aku memang memikirkan Seruti. Nah, aku mengenal Seruti sudah cukup lama dan rasanya aku memang jatuh cinta kepadanya, Raden. Tapi aku tak berani untuk mengungkapkannya, apalagi mendekatinya. Dan sekarang, kenapa aku jadi melamun seperti ini? Itu karena tadi aku tidak menyangka akan berkuda bersama Seruti, orang yang selama ini aku harapkan. Hati saya jadi berdebar-debar terus, Raden. Iya. Bahkan tak bisa melupakan dia. Raden. Iya? Apakah orang seperti aku ini pantas mencintai seorang wanita? Bogel, siapa bilang orang sepertimu tak boleh mencintai seorang wanita? Cinta punya siapa saja. Entah itu dimiliki orang berada atau orang tak punya. Dan juga orang normal ataupun bukan orang normal. Cinta bukanlah suatu benda, Bogel. Dan cinta pun tak bisa diwujudkan menjadi nyata. Cinta ini adalah perasaan, yaitu perasaan yang menghiasi hati kita. Dan cinta adalah anugerah dari Sang Dewata. Jadi siapapun berhak memiliki cinta. Entah cinta pada teman, cinta pada orang tua, atau cinta yang akan diberikan pada seorang wanita. Itu hal yang wajar, Bogel. Kalau tiba-tiba kau jatuh cinta pada seorang gadis, kenapa kau harus takut? Iya, kau memang benar, Raden. Cinta adalah anugerah Sang Dewata. Siapapun boleh memiliki cinta. Tapi apakah cinta yang saya miliki ini hanya akan bertepuk sebelah tangan? Raden, saya mencintai Seruti dengan setulus hati saya, Raden. Tapi apakah Seruti mau mencintai saya yang tak normal ini, Raden? Cobalah. Mudah-mudahan saja dia pun membalas cintamu. Terima kasih, Raden. Ada apa, Raden? Tidak, Nyai. Kami hanya berbincang-bincang.
Oh, kelihatannya Nyai akan pergi. Iya, aku akan mengobati seseorang di desa Kalasan. Bogel, hari ini kita pergi ya, mumpung hari masih terang. Iya, Nyai. Apakah Raden akan ikut dengan Nyai ke desa Kalasan? Tidak, Nyai. Terima kasih. Biarlah saya menunggu di rumah, Nyai. Rasanya tidak enak juga meninggalkan Raden sendirian. Ada tamu kok malah ditinggal. Oh, tidak apa-apa, Nyai. Bukankah Nyai ingin melaksanakan tugas? Iya, Raden. Kalau begitu, Raden menginap saja di rumah Nyai. Nanti malam pun Nyai dan Jaka Bogel sudah kembali. Baiklah, saya rasa memang sebaiknya saya nginap di rumah Nyai saja. Karena saya lihat, sedikit-sedikit saya sudah mendapat tujuan untuk mencari keterangan tentang dua orang yang menjadi telik sandi itu. Oh ya, syukurlah. Kalau Raden sudah mendapatkan apa yang Raden cari. Kalau begitu, saya berangkat dulu, Raden. Ayo, Bogel. Iya, Nyai. Raden, saya tinggal dulu ya. Iya, silakan. Suasana kelihatan sudah mulai senja, tapi Nyai Kolot dan Jaka Bogel terus membawa gerobak tua itu menuju desa Kalasan. Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Nah, sekarang katakan, di mana pemuda Mataram itu? Atau Nyai Tapak Angin, benarkah kau datang hanya untuk pemuda Mataram itu? Kau pintar, bocah. Serahkan juga kitab pusaka yang kau curi dari kaki Bukit Kacida. Kitab pusaka? Sebuah tragedi menegangkan dari rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Aku tahu. Kau biasa menyimpan lelaki secara gelap-gelapan dalam lembah ini. Kau harus bertanggung jawab terhadap mulutmu. Awas kipas. Putri Cadar Biru. Dialah si Ratu Lembah Cacat yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena kecantikannya. Ikutilah serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di radio kesayangan Anda. Dengan menggunakan gerobak kereta tuanya, Nyai Kolot dan Jaka Bogel mulai meninggalkan rumahnya menuju desa Kalasan. Sementara Raden Sakapalwaguna memandangnya dengan penuh kekaguman atas pekerjaan Nyai Kolot dan Jaka Bogel. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-21 dengan judul Bara Tanah Mataram
yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.